Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Saya sampaikan salam hangat untuk tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan dan ada tetap di dalam pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan sampai hari ini berlaku dalam hidup saudara dan keluarga saudara. Dan saya percaya tubuh, jiwa, roh kita semuanya dalam keadaan makmur karena Tuhan memelihara kita sampai hari ini. Puji Tuhan, saudara, saya mau sampaikan beberapa pengumuman sebelum saya memulai kebenaran firman Tuhan yang saya akan mau sampaikan kepada saudara. Yaitu setelah khotbah ini, saya akan mengajak setiap saudara menyiapkan sakramen perjamuan kudus. Jadi saudara tolong siapkan roti dan anggur perjamuan, sebab setelah khotbah ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Lalu pengumuman yang berikutnya, yaitu mengenai rencana akan dimulainya ibadah online yang sekarang saudara lihat di channel YouTube GPI Rehoboth ini. Sekarang ini ditayangkan di channel YouTube ini, saudara bisa lihat di situ, yaitu minggu kedua bulan Agustus kita akan mulai akan mengadakan ibadah offline, yaitu yang akan diadakan jam 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi. 1 jam saja dan 1 kali ibadah. 1 kali ibadah saja. Sore belum diadakan ibadah. Jadi 1 kali saja jam 7 sampai jam 8. Lalu siapa yang boleh mengikuti ibadah offline sesuai dengan peraturan protokol kesehatan? Siapa saja yang boleh ikut ibadah offline ini? Pertama, yaitu jemaat yang benar-benar dalam keadaan sehat, yaitu tidak sedang batuk, tidak pilek, atau demam dan sebagainya. Benar-benar saudara pastikan saudara dalam keadaan sehat. Kedua, jemaat diharapkan datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. 30 menit sebelum ibadah dimulai. Ketiga, jemaat harus memakai masker. Harus memakai masker. Keempat, jemaat wajib cuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Kelima, jemaat akan dicek suhu badannya. Apabila suhu badannya melebihi yang sudah ditetapkan, mohon maaf, tidak diizinkan memasuki ruang ibadah. Yang selanjutnya yaitu keenam, jemaat dimohon tidak bersalaman atau berpelukan, cukup memberikan mengangguk saja atau memberi salam dari jarak jauh. Yang ketujuh syaratnya yaitu yang boleh ikut offline adalah jemaat yang wajib menjaga jarak, harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan satu yang lainnya. Dan syarat yang lain, jemaat yang ikut ibadah offline harus mengisi daftar hadir, alamat, nomor HP, dan suhu tubuhnya yang nantinya akan disiapkan oleh petugas. Nah, doa saya sekiranya Tuhan selalu melindungi dan menjaga saudara semuanya dan keluarga saudara dari pandemi ini. Dan mungkin saya kelupaan untuk jemaat yang berusia 60 tahun ke atas diharapkan mengikuti ibadah secara online saja, dan juga anak-anak di bawah umur 18 tahun ke bawah juga diharapkan untuk mengikuti ibadah online lebih dahulu. Itu yang harus diperhatikan. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya bisa memaklumi karena ini peraturan atas sebuah protokol kesehatan yang diizinkan oleh pemerintah kalau kita melakukan ibadah secara online. Nah, baik, hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan, yaitu memasuki bulan Agustus ini.
Secara spirit saya merasakan ada sebuah kekuatan secara supranatural yang sudah Tuhan siapkan dan sediakan, di mana sesuatu yang Tuhan sudah sediakan ini akan dialami oleh beberapa anak-anak Tuhan yang akan menerima lawatan Tuhan di bulan Agustus ini. Tentunya saudara, tidak semua anak-anak Tuhan akan menerima suatu lawatan dari Tuhan yang membawa pertama kehidupan rohani mereka mengalami terobosan. Tidak semua. Tidak semua kehidupan anak Tuhan akan mengalami kehidupan rumah tangga atau pernikahan mereka yang sudah tawar tiba-tiba mengalami pemulihan secara luar biasa. Seperti Tuhan mengubah air menjadi anggur. Di bulan ini, khususnya Agustus ini, akan ada hal-hal yang baru terjadi dengan beberapa anak Tuhan. Baik itu pekerjaan, usaha mereka yang tadinya sudah tidak menghasilkan apa-apa. Tiba-tiba ada sebuah pesanan yang di luar dugaan datang hari itu seperti yang dialami Petrus. Tiba-tiba siang itu, ya ketika jalannya ditebarkan, ia mendapat ikan yang begitu banyak dan besar-besar. Nah, saya berdoa ini akan terjadi dalam beberapa kehidupan anak-anak Tuhan di bulan Agustus ini. Dan juga di bulan Agustus ini ada anak-anak Tuhan yang ekonominya tadinya terpuruk akan mengalami kebangkitan secara luar biasa. Bahkan kehidupan pribadi mereka dengan Tuhan tiba-tiba mengalami kebangkitan rohani yang begitu radikal seperti yang dialami Sakeus, yaitu mengalami perubahan kehidupan yang luar biasa sekali secara rohani. Nah, di bulan ini akan menjadi suatu bulan di mana anak-anaknya akan memasuki musim yang baru. Musim yang baru. Kenapa saya katakan tidak semua anak-anak Tuhan akan mengalami lawatan dari Tuhan yang dahsyat di bulan ini? Kenapa tidak semua anak-anaknya mengalami lawatan dari Tuhan yang di bulan yang luar biasa ini? Karena tidak setiap anak-anak Tuhan hidup rohaninya itu sungguh-sungguh dibangun dengan iman dan pengharapan yang sesuai dengan yang difirmankan Tuhan. Tidak semua anak-anak Tuhan membangun hidup rohaninya dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan heran kalau Tuhan membuat perbedaan. Dan perbedaan atau pemisahan itu dimulai dari rumah Tuhan. Dimulai dari rumah Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tidak berjalan lagi dengan rencana Tuhan akan mengalami kematian secara fisik. Dia tidak akan pernah melihat sebuah masa depan di depannya. Hari depan yang baik tidak akan pernah dia lihat. Kalau anak-anak Tuhan itu tidak berjalan, tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi dengarkan baik-baik. Bagi anak-anak Tuhan yang terus-menerus menjaga rohnya dan hatinya terus berpaut kepada Tuhan, akan dibawa oleh Tuhan memasuki babak yang baru, memasuki musim yang baru. Dan itu ada di depan kita hari-hari ini. Mari saudara, saya akan mengajak saudara melihat sebuah kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan menyingkapkan suatu kebenaran di mana kebenaran ini akan menuntun setiap kita untuk menikmati musim yang baru yang Tuhan sudah sediakan dan siapkan untuk kita. Oleh sebab itu, saya akan mengajak saudara membaca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai sungai besar,
yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mempelajari sebuah kebenaran firman Tuhan secara berseri, kemungkinan minggu ini dan minggu berikutnya. Bagian pertama hari ini, firman Tuhan akan berbicara tentang seorang yang dapat kehilangan musim yang Tuhan sudah sediakan bagi dia. Seseorang dapat mengalami kehilangan musim yang Tuhan sudah sediakan bagi dia. Dan bagian yang kedua, yaitu musim yang baru itu sudah ada, sudah tiba bagi kita. Bagian yang kedua ini saudara akan mendengar kebenaran firman Tuhan ini di minggu depan, baik secara offline maupun secara online. Nah, saudara, sekarang saya akan mengajak saudara bagian yang pertama melihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Bahwa seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan dapat kehilangan suatu musim dari Tuhan yang seharusnya ia nikmati dalam hidupnya. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Di ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat pertama, dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, perhatikan saudara. Seseorang, baik itu anak Tuhan maupun hamba Tuhan, dapat kehilangan suatu musim, suatu kesempatan yang dari Tuhan yang seharusnya dia nikmati dalam hidupnya. Musa adalah seorang hamba Tuhan yang besar dalam sejarah Israel. Musa dikenal sebagai pelepas bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan sudah merencanakan hidup Musa adalah pelepas dan yang menuntun bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Musa sendiri dikenal memiliki hubungan yang intim, yang erat, memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Musa juga telah menjadi pengantara antara Tuhan yang Maha Kudus itu dengan bangsa Israel. Bahkan melalui Musa, 10 hukum telah ditulis di loh batu yang dikenal dengan 10 perintah Allah itu. Musa juga dikenal dengan tongkatnya membelah laut Kolsom. Melalui Musa, Tuhan telah mendemonstrasikan kepada Firaun dan bangsa Mesir di mana mereka ditulai dengan 10 tulah yang mengerikan. Dan saudara, Alkitab mencatat masih banyak lagi apa yang telah dilakukan di dalam pelayanan Musa.
Musa lah yang menerima perintah Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Namun saudara lihat di sini, di dalam Yosua pasal 1 ini, Tuhan sendiri berfirman kepada Yosua bahwa Musa telah mati. Musa telah mati sebelum dapat menyelesaikan amanat dari Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tadinya Tuhan merencanakan Musa bukan sekedar pelepas saja, tapi Musa juga yang akan dipakai Tuhan menuntun bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Namun pasal 1 dari kitab Yosua ini menceritakan Musa telah mati sekarang, bahkan sebelum ia dapat menyelesaikan amanat daripada Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Musa mati lebih dahulu sebelum menyelesaikan tugasnya. Musa mati lebih dahulu. Kenapa Musa mati lebih dahulu sebelum dapat menyelesaikan tugasnya? Kenapa? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa Musa mati lebih dulu sebelum ia membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan? Mari kita lihat Bilangan 27 ayat 12 sampai 14. Mari kita lihat Bilangan 27 12 sampai 14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim. Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Dan pandanglah, lihatlah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Ayat yang ke-13 perhatikan. Sesudah engkau memandangnya, sesudah engkau melihatnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun abangmu dahulu. Ayat 13 Tuhan berkata, setelah engkau memandangnya, engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Artinya Tuhan berbicara engkau akan mati. Kenapa saudara? Yang tadinya Tuhan punya rencana untuk Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Sekarang dia hanya suruh memandangnya. Ayat 14 perhatikan. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua, yaitu Musa dan Harun, telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Saudara, perhatikan ini. Ada suatu kesalahan yang telah dibuat oleh Musa dan Harun, di mana mereka telah memberontak kepada titah Tuhan atau perintah Tuhan. Di mana letak pemberontakan Musa, saudara? Di mana? Kita lihat. Yaitu ketika Musa disuruh berdiri di Gunung Abarim, Musa hanya suruh melihat dari jauh tanah perjanjian itu. Artinya Musa tidak diizinkan masuk ke tanah itu. Bahkan Musa harus mati lebih dulu sebelum masuk tanah Kanaan. Sudah lihat, ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Musa dan itu dikategorikan oleh Tuhan sebuah pemberontakan kepada perintah Tuhan. Mari saya tunjukkan dalam Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Mari saya tunjukkan dalam Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Kita akan melihat apa yang menjadi alasan Tuhan kenapa Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan dan hanya suruh memandangnya, setelah itu Musa mati. Bilangan 20 ayat 2 sampai 13 berbicara seperti ini. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir
untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu ayat 9, Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ayat 10, perhatikan baik-baik. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ayat 13, itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Saudara, bangsa Israel mengalami 2 kali, yaitu mereka mengalami kekurangan air. Sama sekali tidak ada air. Bilangan pasal 20 ini adalah kali yang kedua mereka mengalami kekurangan air. Dan kali ini Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengatakan kepada bukit batu. Mengatakan, dulu yang pertama kali ketika mereka dalam kekurangan air, Tuhan memerintahkan memukul bukit batu. Tetapi perintah yang kedua bukan memukul, tetapi Tuhan memerintahkan Musa mengatakan kepada bukit batu, demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu untuk memberikan air bagi mereka. Nah saudara, perintah Tuhan itu kepada Musa memperkatakan kepada bukit batu, bukan memukul. Namun apa yang dilakukan oleh Musa? Musa memukul bukit batu itu sampai 2 kali sambil penuh dengan kemarahan terhadap bangsa Israel. Nah, saya mau menunjukkan kepada saudara hal yang pertama yang menyebabkan kenapa Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Kesalahan Musa yang pertama yaitu Musa telah melanggar perintah Tuhan. Musa telah melanggar perintah Tuhan. Musa telah melakukan ketidaktaatan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, perhatikan saya. Berbicara ketidaktaatan, apa yang diperintahkan Tuhan, hal yang sama pernah dilakukan oleh seorang raja yang namanya Saul. Hal ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan, hal yang sama pernah dilakukan oleh seorang raja yang namanya Saul. Saul pernah melakukan satu kesalahan yang sama dengan seperti Musa. Saudara perhatikan, Tuhan sekali waktu memerintahkan kepada Saul untuk menumpas semua orang Amalek termasuk rajanya, anak-anaknya, binatang, semua harta bendanya, semua dimusnahkan semuanya. Tidak ada yang tersisa. Tetapi saudara tahu apa yang dilakukan Saul? Saul tidak melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Kalau saudara dapat membaca dalam 1 Samuel 15, 7-9. 1 Samuel 15, 7-9. Saudara dapat mendapatkan dari cerita itu. Saul justru setelah mengalahkan orang Amalek. Saul bukannya membunuh Raja Agag, raja orang Amalek itu. Tapi Saul menyelamatkan Raja Agag, raja orang Amalek itu. Lalu binatang-binatang jarahan yang seharusnya dimusnahkan, justru yang gemuk-gemuk itu dibiarkan hidup, yang kurus-kurus dimusnahkan.
Nah, gara-gara ketidaktaatan Saul ini, Tuhan berkata seperti ini. 1 Samuel 15, 10-11. Tuhan berkata seperti ini, gara-gara ketidaktaatan Saul, Tuhan berbicara seperti ini. 1 Samuel 15, 10-11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Saudara perhatikan, Tuhan itu melihat ketidaktaatan Saul sampai Tuhan itu berkata, aku menyesal menjadikan Saul raja. Saudara perhatikan, kalau Tuhan sudah berkata aku menyesal, artinya kesalahan Saul akibat ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan itu sangat-sangat fatal, sangat serius. Sangat serius. Sementara Saul berpikir apa yang dia lakukan itu menurut pikirannya baik. Karena semua yang dia lakukan semata-mata untuk Tuhan dan untuk rakyatnya, bukan untuk dia. Nah saudara, apakah Tuhan itu senang dengan sesuatu yang dikatakan Saul? Apakah Saul dapat mengelabui Tuhan? Karena Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Dan lihat, ketaatan, lihat saya mau tunjukkan kepada saudara. Ketaatan dan dosa ketidaktaatan di hadapan Tuhan itu seperti ini. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Ketaatan dan dosa ketidaktaatan di pemandangan Tuhan itu perbedaannya seperti ini. Mari kita lihat. 1 Samuel 15, 22-23. 1 Samuel 15, 22-23. Jawab Samuel. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah saudara perhatikan di sini. Mendengar dan melakukan perintah Tuhan itu lebih baik dari segala persembahan apapun. Mendengar dan melakukan perintah Tuhan itu jauh lebih baik dibandingkan dari segala persembahan apapun. Namun sudah bisa lihat, ketidaktaatan adalah sama halnya dengan penyembahan berhala. Bobotnya sama dengan penyembahan berhala. Karena begitu seriusnya di mata Tuhan, ketidaktaatan Saul ini akibatnya Saul ditolak menjadi raja. Dan kedudukannya, semua tahtanya diberikan kepada Daud. Saudara, kalau kita menyimak kesalahan Musa, dia itu disuruh Tuhan untuk memperkatakan kepada bukit batu. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Dia malah memukul bukit batu itu sampai 2 kali. Nah, kelihatannya sepele saudara. Tetapi inilah alasan yang pertama, alasan yang begitu kuat. Tuhan telah menolak Musa untuk tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Jadi pelajaran rohani yang pertama yang sudah dan saya bisa dapatkan hari ini, kita harus hati-hati dalam melakukan segala perintah yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Karena ketidaktaatan kepada perintah Tuhan itu dapat menyebabkan kita kehilangan musim yang Tuhan sediakan, yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Harusnya kita mengalami, tetapi kita bisa tidak mengalaminya ketika kita tidak melakukan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Hal ini terjadi seperti yang dialami oleh Musa dan juga Saul. Seharusnya Musa dapat menikmati apa yang Tuhan janjikan, yaitu memasuki tanah perjanjian bersama umat Israel. Seharusnya Saul akan menjadi raja dan keturunannya tidak terputus. Anaknya nanti akan jadi raja, keturunannya tidak akan terputus.
untuk terus menjadi raja. Tetapi sudah lihat, Musa dan Saul telah kehilangan suatu musim yang Tuhan telah tetapkan bagi mereka. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kepada Yosua, Tuhan mengingatkan kepada Yosua, dan Tuhan mengingatkan kepada kita semua hari ini supaya kita bertindak hati-hati dengan segala apa yang tertulis di dalam Injil ini. Bertindak hati-hati. Sebab kalau kita ini bertindak hati-hati, melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, maka dengan demikian perjalanan kita pasti akan berhasil dan beruntung. Artinya setiap kita pasti akan menemukan musim yang baru yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita semuanya. Haleluya. Amin. Sekarang kita lihat kesalahan Musa yang kedua. Kesalahan Musa yang kedua, Musa telah melakukan suatu perbuatan yang seolah-olah mewakili Tuhan. Saya ulangi ya, Musa telah melakukan suatu perbuatan yang mewakili Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu pemarah sekali. Musa telah teledor dengan berkata-kata, telah teledor dalam berkata-kata. Di dalam ayat 10 tadi, Musa berkata, dengarkanlah hai orang-orang durhaka. Musa dengan penuh amarah memperkatakan orang-orang Israel itu adalah orang-orang durhaka. Seakan-akan Musa itu mewakili Tuhan. Tuhan itu sedang marah besar terhadap orang-orang Israel. Sehingga dia berkata, hai orang-orang yang durhaka. Padahal saudara tahu, Tuhan sebenarnya sama sekali tidak marah dalam peristiwa ini. Memberi minum kepada umat Israel itu adalah tanggung jawabnya dan kewajiban dari Tuhan dalam memelihara kehidupan umat Israel. Ketika Tuhan mengizinkan mereka dibawa ke padang gurun sampai mereka tidak ada air sama sekali, itu adalah tanggung jawab dan kewajiban Tuhan memelihara mereka. Bahkan Tuhan sendiri memerintahkan agar Musa memberi minum dengan cara perkatakan kepada bukit batu. Sehingga mereka semua boleh minum dan ternak mereka boleh minum dari air itu. Saudara lihat, sebagai wakil Allah, Musa telah menunjukkan bahwa sikap Tuhan saat itu betul-betul sedang murka terhadap bangsa Israel. Padahal saat itu Tuhan biasa-biasa saja. Musa lah yang penuh dengan amarah, yang meluap-luap sampai dia lupa disuruh memperkatakan kepada bukit batu. Tetapi dia malah memukul bukit batu itu 2 kali. Nah, sudah lihat, gara-gara ketidaktaatan Musa seperti ini. Oleh Tuhan, Musa ini digolongkan seorang yang tidak menghormati kekudusan Tuhan di mata orang Israel. Anda bisa baca ayat 12, Bilangan 20 ayat 12. Bilangan 20 ayat 12 dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Saudara, lihat di sini. Sebagai hamba Tuhan, apapun tindak tanduk Musa itu, perilaku Musa itu, semuanya itu secara tidak langsung itu mewakili pribadi Tuhan yang tidak tampak. Pribadi Tuhan yang tidak tampak. Sedang Musa ini tampak, kelihatan. Nah, Musa ini mewakili pribadi Tuhan yang tidak tampak. Inilah kesalahan yang sangat fatal di mata Tuhan. Di mana Musa seolah-olah bertindak atas nama Tuhan, marah besar kepada orang-orang Israel. Ada banyak orang di zaman sekarang ini
secara tidak langsung seringkali telah melakukan manipulasi rohani yang seakan-akan Tuhan itu sedang marah atau menghukum seseorang melalui dirinya. Padahal Tuhan sama sekali tidak seperti itu. Nah, saudara, mari kita harus hati-hati dalam berkata-kata. Kita harus dapat mewakili sifat-sifat Tuhan melalui hidup kita. Biarlah sikap, perilaku, dan kata-kata kita itu membangun, menghibur, menguatkan orang lain. Nah, dalam peristiwa ini Musa telah teledor dengan kata-katanya. Sehingga Musa kehilangan musim yang harusnya dia nikmati dalam hidupnya bersama umat Israel memasuki tanah perjanjian. Kesalahan Musa yang ketiga. Sampai akhirnya Tuhan menolak, dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Bahkan dia mati sebelum amanat Tuhan itu terpenuhi melalui hidupnya. Kesalahan yang ketiga, adanya kesombongan dalam diri Musa. Adanya kesombongan dalam diri Musa. Bilangan 20 ayat 10, perhatikan ayat ini. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Saudara perhatikan, Musa dalam perkataan ini, Musa mau menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa dia adalah pemimpin yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Sepertinya Musa mau menunjukkan bahwa hanya melalui dialah perkara-perkara mujizat itu baru bisa terjadi. Sampai-sampai perkataan Musa ini tanpa disadari ada unsur kecongkaan. Bukannya Tuhan yang harus diakui, yang bisa memberikan minum ya seluruh umat itu, yang bisa memelihara seluruh umat itu. Bukannya Tuhan yang diakui, tapi Musa berkata, apakah kami, yaitu Musa dan Harun, harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu? Dan memang saudara, di pemandangan orang Israel, Musa ini sudah seperti Elohim, seperti Allah. Nah, saudara bisa dilihat di sini, kesombongan adalah urutan yang paling atas dalam daftar dosa yang dibenci oleh Tuhan. Urutan yang paling atas dari daftar dosa yang dibenci Tuhan adalah kesombongan. Kesombongan menyebabkan seseorang kehilangan sebuah kesempatan yang Tuhan sediakan bagi masa depan orang itu. Sekarang kita lihat kesalahan yang keempat. Kesalahan Musa yang keempat. Kesalahan Musa yang keempat yaitu Musa telah membiarkan roh kepahitan menguasai hidupnya. Roh kepahitan menguasai hidupnya. Mazmur 106 ayat 32 sampai 33. Mazmur 106 32 sampai 33. Firman Tuhan berkata demikian. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba. Sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memaitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Nah, sudah perhatikan ayat ini penting sekali. Dengarkan saya. Kepahitan adalah jalan seseorang atau pintu memasuki untuk seseorang dikuasai roh kebencian. Kepahitan adalah pintu masuk untuk seseorang dikuasai oleh roh kebencian. Kepahitan juga menyebabkan kita dapat teledor dalam berkata-kata. Salah dalam berkata-kata. Kalau kita membiarkan hati kita memiliki kepahitan terhadap seseorang,
kita dapat kehilangan sebuah momen yang sangat penting di mana Tuhan sudah sediakan bagi masa depan kita. Sudah lihat, Musa adalah hamba Tuhan yang besar, luar biasa. Namun gara-gara ia membiarkan hatinya penuh kepahitan dengan orang-orang Israel, bangsa Israel, maka ia telah melakukan sebuah kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan, sehingga ia kehilangan suatu musim yang Tuhan telah tetapkan, yang harusnya dia nikmati di hari tuanya. Justru itu semua hilang, saudara. Hari ini Tuhan sedang menyampaikan sebuah pesan yang penting bagi kita semuanya. Dengarkan baik-baik. Sesungguhnya Tuhan telah menyediakan kepada kita, kepada setiap kita, sebuah anugerah yang luar biasa. Seperti halnya kita lihat, kita telah dipilih oleh Tuhan di antara sekian banyak manusia, jutaan miliaran manusia di dunia ini. Kita telah dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Firman Tuhan berkata, sejak dalam kandungan kita telah dipilih oleh Tuhan. Saudara mengaminkan ini? Nah, saudara lihat. Bahkan Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Supaya melalui hidup kita, kita memasyurkan segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebagaimana halnya Musa telah dipilih Tuhan sebagai pelepas bagi bangsanya sejak ia masih ada dalam kandungan. Begitu Musa lahir di dunia, Tuhan itu sudah punya planning yang besar. Dia akan menjadi pelepas bangsanya dari bangsa Mesir yang memperbudaknya. Dan melalui hidup Musa, supaya nama Tuhan itu dimasyurkan. Nama Tuhan itu dimasyurkan baik kepada bangsanya sendiri maupun kepada bangsa-bangsa kafir, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sudah lihat, Tuhan sendiri sudah menyiapkan kepada setiap kita sebuah musim yang baru. Sejak kita di dalam Yesus, kita semua itu mendapat jaminan keselamatan, masa depan yang penuh dengan harapan. Begitu juga Musa telah mendapatkan janji Tuhan bahwa dia akan membawa umat Israel bersama dia juga memasuki tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu itu. Namun dalam kisah Musa ini saudara bisa lihat di mana Tuhan membawa pesan kepada kita semuanya. Sekalipun kita telah mendapatkan anugerah dari Tuhan, sekalipun kita telah mendapat jaminan dari Tuhan, bahkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri memberikan jaminan kepada kita. Namun kalau kita tidak menjaganya dan memeliharanya, maka semua janji Tuhan kepada kita itu bisa hilang. Saya katakan bisa hilang dan tidak terjadi dalam hidup kita. Dari pelajaran kehidupan Musa ini, kita dapat simpulkan apa yang menyebabkan Musa kehilangan musim yang Tuhan sediakan bagi dia. Apa yang menyebabkan Musa kehilangan musim yang Tuhan sediakan bagi dia? Yang pertama, karena Musa tidak punya ketaatan yang total kepada perintah Tuhan. Yang kedua, karena Musa memiliki keteledoran dalam berkata-kata. Yang ketiga, karena Musa memiliki kesombongan. Dan yang keempat, karena ia membiarkan hatinya penuh dengan kepahitan. Jadi melalui kehidupan Musa inilah Tuhan sedang mengajarkan kepada kita musim Tuhan yang baru itu ada di depan kita semua. Jangan sampai kita kehilangan suatu momen yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita hormati Tuhan dalam hidup kita. Bertindaklah hati-hati dalam perkataan kita. Jaga hati kita. Jangan ada kepahitan atau kesombongan. Maka Tuhan pasti akan membawa kita semuanya memasuki musim yang baru yang Tuhan sudah sediakan kepada kita tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Kita akan menikmati segala sesuatu apa yang Tuhan sudah janjikan. Dan itu pasti terjadi di hidup kita dan keluarga kita. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Minggu depan kita akan melihat seseorang yang mengerti tentang musimnya
sudah datang dalam hidupnya, dan bagaimana orang ini menikmati musim yang baru yang Tuhan sediakan. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa dan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat satu kebenaran yang Tuhan singkapkan hari ini memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Kami percaya sebagaimana bulan ini menjadi bulan yang luar biasa bagi kami semuanya. Kami yakin firman-Mu ini penting untuk kami dengar. Karena walaupun kami seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan, kami bisa kehilangan musim yang Tuhan sudah sediakan untuk kami semuanya. Kami dapat pelajaran dari kehidupan Musa. Musa seharusnya menikmati janji Tuhan. Musa seharusnya menikmati musim yang Tuhan sudah sediakan, membawa masuk umat Israel ke tanah perjanjian. Namun sebelum semua itu terjadi, Musa lebih dahulu mati. Kami belajar banyak hal dari hidup Musa. Biar ini tidak terjadi dalam hidup kami. Kami percaya melalui firman Tuhan ini Engkau mengingatkan kepada kami semuanya, supaya setiap kami boleh benar-benar sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu. Apa yang Kau perintahkan itu sepenuhnya kami lakukan. Bahkan kami harus benar-benar menjaga perkataan kami untuk tidak teledor dalam berkata-kata. Kami harus menjaga hati kami dijauhkan dari kesombongan. Bahkan supaya kami juga tidak punya kepahitan terhadap seseorang. Dan akhirnya kami menikmati apa yang Tuhan janjikan itu tergenapi dalam hidup kami dan keluarga kami. Bapa dalam surga, sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Kami menyiapkan hati kami. Mari Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Kuduskan kami, tahirkan kami. Bila mana Engkau melihat ada perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik itu dosa ketidaktaatan, dosa kesombongan, atau dosa kami dalam berkata-kata, atau dalam hati kami ada kepahitan yang kami simpan begitu lama, sudah bertahun-tahun kepada seseorang. Tuhan hari ini tahirkan kami, kuduskan kami, basuh kami dengan darah-Mu, sucikan kami. Berilah hari ini perkenanan-Mu, sehingga mulai hari ini kami boleh berdiri menerima perkenanan dari Tuhan. Dan kami percaya dengan perkenanan Tuhan, kami boleh menerima sebuah musim yang baru yang Tuhan sudah sediakan di depan kami. Tiba saatnya kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan, kami percaya hari ini kami memperingati kematian-Mu, dan biar kami mengambil bagian mati bersama-Mu, dan kami boleh mengalami kebangkitan dengan kehidupan kami yang baru. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang telah diserahkan bagi kita semuanya. Dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari bersama-sama di dalam nama Yesus kita akan makan bersama-sama roti yang melambangkan tubuh Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Kita angkat cawan yang melambangkan darah Yesus. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu dari semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita percaya hari ini melalui kuasa darahnya kita disucikan. Kita percaya kita dikuduskan, dibenarkan, dilayakan, dan diampuni dengan segala dosa kita. Bahkan kita menerima perkenanan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah menyatu di dalam kematian-Mu.
Kami percaya segala sesuatu berkenan daripada Tuhan hari ini juga telah turun dalam hidup kami. Kami terima perkenanan-Mu, kami terima penyucian-Mu, kami terima segala berkat yang baru secara rohani dalam hidup kami. Tidak ada penghalang, apapun rencana Tuhan, apapun maksud Tuhan, bahkan musim yang baru yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami, tidak ada satupun yang bisa menghalangi berkat ilahi itu turun atas kami dan turun atas keluarga kami. Kami percaya Engkau sudah mentahirkan, menyucikan kami, membenarkan kami, menguduskan kami. Melalui kuasa firman-Mu, Engkau sendiri menguduskan kami. Dan kami mengucap syukur buat semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Amin.